warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wa akhirul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kita senantiasa mengawali kajian dengan memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, Allah terus mengabadikan nikmat yang telah kita rasakan di pagi hari ini, sehat wal afiyah, panjang umur fil khairi wal barakah. Seluruh amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan diijabah, dan di pertemuan kembali kita semua dengan puasa Ramadan di tahun akan datang. Amin Allahumma amin. Karena ini sebuah kepastian akan meninggalkan alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ada permintaan seseorang untuk memperjelas tentang masalah amil zakat. Al-Quran di dalam menjelaskan tentang masalah zakat, terutama bagi mustahik, hanya disebutkan orang-orangnya: fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, ibnu sabil, dan sabilillah. Ada 8 kelompok. Tapi Allah tidak menyebutkan berapa besar yang diterima oleh mustahik zakat. Berbeda dengan muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Punya harta kekayaan yang disebut dengan zakat mal. Prosentasenya ditentukan cukup dengan 2,5%. Seseorang mempunyai rezeki nomplok, nemu barang purbakala. Itu dulu pernah kejadian Bapak Ibu. Ada seorang bapak mau bayar sekolah anaknya, nggak punya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, anak saya butuh biaya. Tapi gimana ya? Dia dapat kayak ilham. Dia ngambil pacul, dia berjalan. Entah kemana arahnya nggak tahu. Orang nggak punya sawah, tapi bawa pacul ke sawah. Pas di sawah ada suara suruh berjalan ke depan. Dia istirahat, duduk di bawah pohon, mau macul tanah siapa? Tahu-tahu ada bisikan suruh berjalan ke depan. Begitu berjalan beberapa langkah, instingnya berjalan, suruh macul di situ. Begitu pas dipacul, ada suara ting, bukan ayu ting ting loh ya, cuman ting doang. Digali, ternyata sebuah benda setelah diangkat, isinya itu barang berharga berupa perhiasan. Oleh Dinas Purbakala Jawa Timur dihargai 2 miliar.
Yang Hah? Oh, iya. Yang 1 miliar diberikan kepada orang yang menemukan tadi. Ini mohon jangan ditiru. Tahu-tahu bawa pacul. Lah, kalau model seperti ini, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 20%. Seketika itu. Tidak ada persyaratan haul. Kalau bagi harus. Idza yahulul haulu, tidak ada. Ini ketentuan yang menentukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan mustahik zakat, Allah dan Rasulnya tidak menentukan besarannya, supaya orang yang wajib mengeluarkan zakat tersebut juga amil zakat, ininya berjalan. Jadi jangan asal memberi tanpa mengetahui background ekonomi mustahik zakat. Nah, sekarang berapa besaran amil mendapatkan bagian? Saya tegaskan, amil termasuk mustahik zakat, akan tetapi amil itu mendapatkan zakat bukan karena faktor lain kecuali karena upah dia bekerja. Maka saya katakan panitia pengumpulan dan penyaluran zakat di masjid, di musola yang sifatnya hanya kurang dari 1 bulan, itu tidak disebut sebagai amil. Supaya jelas, jangan ngambil sikap sendiri, tahu-tahu dicatat, ini jumlah amil yang harus mendapatkan. Jangan. Amil boleh juga orang kaya. Maka karena itu, walaupun dia kaya, tetap mendapatkan dana operasional. Nabi tidak menentukan, Al-Quran juga tidak menentukan. Di Indonesia ada badan amil zakat. Namanya apa? Basnas. Badan amil zakat nasional. Yang namanya badan itu pasti punya struktur. Lah badan kita ada apa aja? Kepala, kan gitu kan? Tangan, kaki, sama. Yang namanya badan itu sebuah organisasi. Organisasi itu terdiri dari organ-organ. Lah badan kita itu organisasi. Ada organ kepala, organ tangan, kaki, mata, macam-macam. Ya. Benten. Yayasan sama badan beda. Kalau badan begini. Oh iya. Kalau yayasan nih ya, unsurnya pertama pembina. Yang kedua pengurus. Pengawas. Yang ketiga pengurus. Yang keempat pelaksana kegiatan. Sebuah yayasan akan berjalan dengan baik apabila pembina punya kemampuan untuk membuat blueprint, membuat program. Kalau ada yayasan, ada pembina nggak bikin program, itu bukan yayasan, tapi apa? Isan. Bukan yayasan. Ini pembina harus bikin program. Setelah programnya disodorkan, oleh pengurus dijabarkan, dikerjakan. Lah pengurus punya pelaksana kegiatan di bawah. Kepala bagian ini, kepala ini kerjakan. Nah, itu namanya yayasan. Kalau kita nggak ngerti urusan yayasan, jangan bikin yayasan. Akhirnya jadi apa? Iya. Jadi nama doang, nggak ada pekerjaannya. Buat apa? Yayasan itu ada sesuatu yang dikelola. Kadang-kadang nggak ngerti masalah yayasan, bikin yayasan, ya udah. Nah, kalau pembina tidak boleh jadi pengurus, tidak boleh jadi pengawas, tidak boleh jadi pelaksana kegiatan. Jangan rangkap-rangkap.
Itu nggak boleh. Ini aturan undang-undang yayasan yang ada di Indonesia. Nah sekarang Badan Amil Zakat Nasional itu punya program tentang masalah amil itu mendapatkan berapa bagian. Dalam bab 4 pasal 8 ayat 1 yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional, amil mendapatkan 12,5% dari zakat yang terkumpul. Sebagai apa? Sebagai upah dan sebagai operasional. Maka amil zakat itu tugasnya mendata muzaki. Siapa yang orang-orang berhak mengeluarkan zakat? Mendata mustahik zakat. Kemudian mengembangkan harta zakat. Kemudian memelihara harta zakat. Tugasnya banyak banget. Lah kalau cuma mencatat, menerima, mengeluarkan dalam waktu seminggu, apa namanya itu? Panitia, itu bukan amil zakat. Jangan berebut mendapatkan bagian. Maka karena itu panitia penerimaan zakat harus mempunyai sifat mukhlisin, tulus ikhlas. Jangan mengharapkan. Kalau seandainya, maaf, amil yang ditunjuk oleh pemerintah, jadi amil itu ditunjuk oleh pemerintah, kekurangan dana operasional, maka masih menurut bab 4 pasal 8 ayat keduanya, maka diambilkan dari harta infak dan sedekah, bukan zakat. Besarnya berapa? 20%. Ini undang-undang yang dibikin oleh pemerintah Indonesia yang melalui Kementerian Agama dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional. Ini diatur dan ini baik. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka karena itu dengan pemahaman yang kita miliki tentang masalah amil, maka tidak semua orang menamakan dirinya amil kecuali ditunjuk oleh pemerintah. Namanya bahasa fikihnya sultan. Di Indonesia ada pemerintah yang mengurusi urusan agama, namanya Kementerian Agama. Kementerian Agama membentuk Badan Amil Zakat tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten dan seterusnya. Mereka punya program tersendiri. Ada pertanyaan? Oh, kemarin Pak Haji Munjari nanya ya, kayaknya belum tuntas jawabannya. Apa? Diambilkan dari mana gitu ya? Waktu Pak Haji duduk di situ, ya. Hah? Bukan yang amil, panitia ya? Hah? Oh iya, uang capek diambil dari mana? Ya kerjanya jangan capek-capek. Udah duduk aja di masjid. Apalagi puasa, nggak butuh minum. Iya. Sekarang bagaimana? Pak, butuh beli kertas, butuh beli plastik, butuh beli pulpen. Nah, kalau seandainya panitia yang berduit mengeluarkan itu cakep nggak? Nah ya udah itu aja. Jangan nuntut kepada DKM, Pak Haji Munjari, mana nih bagian panitia? Masa kosongan aja kan gitu kan? Ya jangan. Iya. Jadi ini termasuk amal sosial tapi dinilai ibadah. Kalau sudah dinilai ibadah, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada pertanyaan, Bapak Ibu rahimakumullah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini jadi nggak sistematis. Waktu itu fakir, miskin, sudah saya jelaskan. Kemudian mu'alaf, kemudian riqab, tidak panjang lebar. Sabilillah sudah. Saya ingatkan kembali, sabilillah bukan guru ngaji, bukan imam masjid, bukan muazin, bukan merbot masjid, tapi yang berperang
melawan membela agama Islam. Perang betulan bawa senjata kan begitu. Lalu Ibnu Sabil itu orang yang dalam keadaan musafir kehabisan bekal. Pentingnya Ibnu Sabil ini disantuni, maka Allah Subhanahu wa taala menulis, bukan menulis ya, tercantum dalam Al-Qur'an itu sebanyak 8 kali tentang masalah Ibnu Sabil. Maka karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang Islam itu punya harta bukan untuk dikumpulkan. Kalau memang sudah berkumpul, maka mempunyai fungsi. Apa hartanya orang Islam fungsinya? Yang pertama berfungsi ibadah. Yang kedua berfungsi sosial. Sehingga orang Islam itu peduli terhadap siapapun, lebih-lebih kepada orang miskin. Orang miskin itu bukan laisal miskin alladzina yatufuna. Orang miskin itu bukan yang keliling, muter dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, dari komplek ke komplek. Untuk apa? Minta. Ada yang ngasih, ada yang tidak. Mengharapkan sesuap nasi, 2 suap nasi, ada yang ngasih, ada yang... Itu bukan. Tetapi orang miskin itu alladzi yata'affafu. Dia berkekurangan, tapi dia mampu menjaga dirinya. Karena pengemis itu hakikatnya malah menghinakan diri sendiri. Rendah di hadapan manusia. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada seseorang pergi ke hutan, bawa tali, lalu mengambil kayu bakar, diikat, ditaruh di punggungnya, lalu dijual, itu lebih baik dibandingkan orang yang datang kepada orang yang berpunya, lalu minta. Sehingga sudah saya jelaskan bahwa orang yang minta-minta itu nanti di akhirat wajahnya tidak berdaging. Apakah boleh Pak seseorang itu minta? Boleh. Sesuai dengan kebutuhan. Di dalam petunjuk kajian di pesantren, seseorang itu boleh minta, tapi objek untuk diminta adalah pemerintah. Maka karena itu pemerintah punya Kementerian Sosial. Sehingga dinas sosial itu ada di provinsi, ada di kabupaten, tentunya di kecamatan harus ada, di kelurahan juga harus ada. Jadi kalau Bapak Ibu kekurangan duit, kemana? Datang ke kantor lurah. Rame-rame lagi. Suruh siapa? Pak Samsul. Begitu. Itu boleh. Tapi mintanya tidak boleh lebih dari kebutuhan pada saat itu. Butuhnya berapa? Cukup 100.000. Jangan minta gope. Kok lebih? Cicilan motor belum kelar, Pak. Wah, beda lagi. Ada yang mau bertanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusuran. Hah? Oh, caleg. Ya, capres, caleg. Ya, terus? Ya. Yang menawarkan itu sudah tahu bukan golongan mereka. Saya punya. Ya. Kalau misalkan mau, ya. Iya, Ibu sudah punya pilihan. Calegnya siapa? Pak Samsul. Pak Haji Munjari datang. Bu Slamet, mau nggak milih saya? Ini aku kasih nih. Apa? Onde-onde. Enggak meminta sesuatu, tapi mau nggak? Lah ya nawarin. Itu bahasanya nawarin, tapi intinya adalah menyuap. Basa-basi.
Karena basah akhirnya jadi basi. Iya sama gitu. Makanya, nih maaf, makanya pemimpin itu diharapkan bisa jujur. Sehingga salah satu yang menjadi sohibnya setan ketika ditanya oleh Nabi, setan, man ahibbauka min ummati, siapa orang yang menjadi kekasihmu? Dua yang ingin saya sebutkan. Kata setan asyraf, ada 10. Satu, al-imamul jair, imam yang curang. Pemimpin yang curang, maksud imam pemimpin. Yang kedua, alim yang mendukung pemimpin yang curang. Lah kemarin waktu pilpres, apa lagi? Pil apa? Pilek. Nah. Ada pilpres sama pilek. Nah, apa yang terjadi? Ada kiriman video sebuah pesantren, kiainya mengumpulkan santri, kemudian memasukkan uang ke amplop sekian banyaknya. Untuk apa? Dibagi-bagikan supaya apa, memilih paslon ini. Lu kiai seperti ini, ulama seperti ini itu konconya setan. Kan banyak kan kemarin? Banyak. Sehingga di Indonesia setannya tuh seneng banget. Kenapa? Banyak yang mau dikerjain. Hah? Pesta setan. Makanya hati-hati. Ini ada salah satu contoh nih. Contoh. Ya, contoh, bukan pemimpin. Ada salah seorang sahabat yang dikenal namanya Ibnu Lutbiyah. Oleh Nabi disuruh mengumpulkan zakat. Setelah dia keliling, dia ambil zakat berarti. Lalu datang menghadap Nabi. Ya Rasul, ini uang zakat yang terkumpul. Dan ini ada seseorang ngasih tip kepada saya. Kata siapa? Ibnu Lutbiyah. Jadi saya ulang, kata Ibnu Lutbiyah. Ya Rasul, ini zakat yang terkumpul. Yang ini saya dapat tip dari Muzaki. Kata Nabi bilang begini, kalau seseorang ada di rumah bersama ibu bapaknya duduk-duduk di rumah, mungkin nggak orang itu dapat tip dari seseorang? Mungkin nggak dapat hadiah dari seseorang? Tidak. Sehingga dia mendapatkan tip karena dia punya jabatan sebagai pemungut zakat. Maka KPK menggunakan hadis ini menjadi undang-undang yang cakep. Siapapun seseorang yang mempunyai jabatan mendapatkan tip, namanya apa itu? Gratifikasi. Itu suap, kena pasal pidana. Zaman Nabi sudah ada seperti itu. Sehingga Islam itu ngatur semuanya, nggak ada yang lepas dari aturan Islam. Orang Islam benar-benar mengikuti apa yang digariskan oleh syariat Islam, itu beruntung. Sehingga kata Allah, dikatakan la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian tuh makan harta yang kamu miliki dengan cara ilegal. Maka orang Islam harus hati-hati dalam segala apapun, termasuk cara mencari harta. Jangan sampai salah, jangan sampai makan haknya orang lain. Begitu ya Bu ya. Kemarin dapat berapa sih Bu? Oh nggak dihitung. Suaminya dapat gusuran 1 miliar. 2 miliar. Kasihan Bu, selamat nggak kebagian. Ada lagi mau bertanya sebelum saya akhiri? Ayah. Paslon ngasih makan. Ya diinginkan. Iya. Ini ada ayam sulit dipegang.
Terus dikasih makan jagung, ger, nyamper, dipegang kan, terus dipotong. Mati nggak? Ibu dikasih makan tuh, diajak ke warung. Kemana? Ke Kampung Ketek. Aduh di suku. Habis ketangkep, masuk neraka. Habis makan. Lah ya itu kan merupakan bentuk suap. Jadi kalau mau makan jangan nunggu pilpres atau pileg terus dapat gelitikan makan siang. Ayo, kapan dikasih makan siang? Tahun 2029. Ternyata uang siapa? Uang rakyat juga yang dipakai. Di Tangerang dana bos yang dipakai. Itu. Jadi kalau mau makan ke Mama Dinar aja dah. Bayar. Jangan gratis. Loh iya. Ada bapak mau nanya? Ayo silakan sebelum saya tutup. Mengenai ambil tadi. Ya. Usul ambil itu apakah bisa diambilkan dari infak dan sedekah? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua mengenai musafir. Musafir itu kalau kita itu selalu perjalanan ke luar kota. Ya. Di luar kota. Apakah di dalam perjalanan di dalam kota itu bisa dikatakan musafir apabila sudah mencapai 77. Kemudian seseorang yang berprofesi sebagai kurir atau ojol itu apakah bisa dikatakan sebagai musafir? Oke. Ini pertanyaan. Iya. Oke, ini lengkap nih pertanyaannya. Orang keliling kota, apakah dibilang musafir? Secara bahasa musafir itu bepergian. Lah kalau hari ini keliling kota Jakarta, besok keliling kota Jogja, besok keliling kota Solo, terus iya kan keliling kota kan itu sudah lebih dari 77 kilo. Nah sekarang kalau kita melihat hasil ijtihadnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ketika seseorang musafir boleh membatalkan puasa, bukan tidak puasa loh ya, boleh membatalkan puasa, berarti posisi dia mau pergi itu posisi puasa, bukan posisi tidak puasa, posisi puasa. Boleh membatalkan puasa, kata Imam Abu Hanifah, kalau sudah keluar dari wilayah domisili. Kita tinggal di wilayah Tangerang, mau bepergian lewat Joglo, lewat Cipulir. Sebelum Cipulir kan ada Gapura itu ya, batas Kebayoran Lama sama Tangerang. Begitu keluar sana baru boleh membatalkan puasa. Mau ngopi kayak kalau menurut Imam Syafi'i, begitu keluar rumah terus masuk ke mobilnya, disitulah boleh membatalkan puasa, sudah disebut musafir. Adapun persyaratan mengqashar sholat yang sudah disepakati oleh para ulama, maka mengambil hadis Nabi yang sudah saya jelaskan, 4 farsa setelah dikonversi dengan ukuran sekarang 76,6 km dibulatkan menjadi 77 km. Kata Pak Jawadi, Pak tukang ojol itu termasuk musafir. Ya kalau cuma apa namanya keliling-keliling nyekutek kita apa? Nyekutek. Ya muter-muter di situ aja, ya bukan musafir. Kalau ditanya apakah boleh menjamak sholat, kan kemarin sudah saya jelaskan, di rumah pun boleh menjamak sholat. Bapak ibu punya hajat menikahkan anak, harus menghitung waktu.
kalau saya acaranya jam sekian sampai jam sekian, saya nggak ketemu sholat zuhur. Apalagi ibu-ibu habis sholat subuh sudah di make up. Acaranya jam 11 sampai jam berapa? Jam 2. Jam 2 masih ada tamu sampai masuk asar. Ibu niat, saya mau menjamak sholat zuhur sama asar. Jadi jamaknya jamak takhir. Itu boleh. Apalagi tukang ojol keliling-keliling. Boleh Pak jawab dia. Udah berapa lama ngojol? Oh, bukan musafir, Ibnu Sabil yang dapat. Amil, Pak. Lah, yang nanya lupa. Oh iya, saya katakan. Kalau tukang ojol keliling dari Jakarta ke Jogja, nggak dapat penumpang, kehabisan ongkos, itu namanya Ibnu Sabil. Itu Pak Jawadi ya. Oke, cukup? Ada yang lain? Oh iya. Amil itu sudah saya katakan mendapatkan 12,5% dari pengumpulan zakat. Menurut panitia ya, Pak. berubah lagi. Kan sudah ku bilang, panitia itu bukan amil. Iya, maksudnya misalkan ada ujroh atau itu aku bisa diambil. Oh, karena panitianya merasa lelah. Apakah boleh dikasih ujroh atau upah? Boleh. Mintanya kepada siapa? Kepada Pak Haji Munjari. Banyak duitnya beliau. Kan gitu. Jangan diambilkan dari uang zakat. Nah, kalau diambilkan dari uang infak boleh enggak? Infaknya asal infak sunnah, namanya sedekah, boleh. Tapi kalau infaknya itu untuk pembangunan masjid, tak boleh. Gitu. Terus ada orang berinfak ke masjid. Masjid itu Baitullah, rumah Allah. Jadi harta yang ada di masjid adalah harta Allah. Kalau sudah milik harta Allah, jangan sembarangan. Kata Nabi, innar rijala yatahawaduna fi haqqillahi bighairi haqqin falahumul azabu yaumal qiyamah. Orang-orang yang menyalahgunakan haknya Allah tanpa hak secara ilegal, itu di akhirat mendapatkan siksaan nanti. Makanya pengurus masjid juga hati-hati di dalam mengelola keuangan masjid, karena ini hartanya Allah. Gunakan pada jalan Allah. Udah cukup Pak Jawadi. Pak Kosasi ini terakhir. Ya. Perempuan. Ya. Kenapa perempuan tidak dijadikan seorang pemimpin? Waktu yang lalu sudah saya jelaskan. Saksi ketika terjadi hutang piutang, hendaknya 2 orang laki-laki. Kalau hanya ada 1 laki-laki, maka perempuan 2. 1:2. Kenapa? Karena wanita itu pekerjaannya berat banget. Yang disebut wanita adalah seorang istri. Kenapa? Harus urus rumah. Di rumah itu yang diurus banyak banget. Harus masak, harus nyuci, harus gosok, harus nyapu, harus ngepel. Belum lagi kalau ada suami pulang kantor nyopot celana ditinggal di pintu. Belum lagi anaknya nangis. Begitu anaknya nangis, digendong sama suami, baru 10 menit ngomong, nih mah anakmu nangis. Loh kok anakmu itu loh? Emang bukan anaknya laki-laki juga? Nih ada satu
bukan pengalaman, ini beberapa waktu yang lalu. Ada salah seorang murid saya, suaminya masih muda meninggal dunia. Ketemu di klinik. Kemudian terus, saya bilang sama istri saya, ini kayaknya murid saya. Oh iya Pak. Nangis dia. Anaknya tuh saya gendong, langsung nemplok di badan saya. Anteng gitu, enak. Cuman beberapa menit itu udah pegel. Lalu bagaimana seorang istri belanja ke pasar sambil gendong anak. Anak nangis, istri masak sambil gendong anak. Terus suami baca koran, main HP. Capek nggak seorang istri? Capek. Nah, dengerin tuh bapak-bapak. Loh, terus dibilang kalau nggak mau capek jangan jadi istri. Wanita menstruasi itu capek. Belum punya suami nih, menstruasi aja capek. Ganti softtek berapa kali? Loh iya capek. Untung saya nggak pernah pakai softtek. Iya, sebentar, saya lanjutkan. Maka wanita itu oleh Islam diposisikan di tempat yang terhormat, jangan dikasih beban sebagai seorang pemimpin. Bukan wanita itu lemah pola berpikirnya, tidak. Kasihan tugasnya secara umum tuh berat banget. Gitu, enggak? Ya. Oh iya. Ya. Punya anak kecil, kalau kita bukan pihak bapak, belum tentu bisa ngurus itu kalau pihak laki-laki. Tapi kalau perempuan, dia double Pak. Sebagai perempuan tangga seperti berumah tangga. Makanya saya bilang tadi pekerjaan perempuan itu capek. Ya tangguh wanita itu. Diceraikan oleh suami, dia punya anak 4, jadi single parent, dia cari nafkah, dia harus ngurusin anak. Lu kayak apa capeknya? Maka oleh Islam itu dilarang seorang suami itu walatu qabbiha, walatadri wajah, nggak boleh KDRT, nampar. Jangan menghinakan istri, tidak boleh. Nah sekarang kalau wanita ditunjuk sebagai pemimpin, ya kasihan wanitanya. Belum lagi sedang halim. Iya. Terus mengerjakan ini itu yang dipikirin ya bayinya, ya pekerjaannya. Islam tidak melarang wanita menjadi seorang wanita karir, enggak dilarang. Cuman kodratnya itu wanita urusannya di rumah. Betapa kasihannya ngurusi pekerjaan, anaknya terlantar. Padahal di rumah itu guru seorang anak adalah ibu. Sehingga rumah itu dikatakan madrasatul ula, sekolah yang pertama. Jangan kita mendidik anak orang lain sebagai guru, anaknya orang lain sukses, anaknya sendiri tidak terurus. Begitu. Cukup ya Pak ya? Harus ngantor saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka islaman qawiyan wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan wa nas'aluka du'an mustajaban wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah innaka lakulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina abwaab rahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.